Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Menikah di luar negeri, buah karya Abdul Syafur Yasin. Diawali oleh rasa penasaran, mengapa setiap engkau bertemu denganku selalu saja kau tunjukkan wajahmu yang ceria dan senyuman manis yang terlukis di bibirmu. Lama-kelamaan, muncul rasa penasaran. Makin kuperhatikan lagi, ternyata keramahanmu tidak engkau berikan kepada semua lelaki yang kau jumpai. Lalu akhirnya, aku mengambil kesimpulan. Boleh jadi, engkau menaruh hati kepadaku. Tidak mungkin muncul pertanyaan dari mulutku. Apakah engkau mencintaiku? Aku sudah cukup yakin. Begitu aku melihat engkau memegangi tanganku, adalah pertanda engkau merasa nyaman ketika berbincang bersamaku. Ditambah lagi dengan penampilanmu yang sempurna. Baik make up yang engkau pakai menghias wajahmu, maupun pakaian yang engkau kenakan sangat fashionable. Juga aku dapat merasakan bahwa engkau dengan sengaja berdandan seperti itu. Agaknya seperti ingin menarik perhatianku. Lebih khusus lagi, engkau memberikan perhatian yang sangat mendetail terhadapku. Seperti pernah engkau lontarkan penilaianmu terhadap kaos kaki yang kupakai tidak serasi dengan warna celana yang aku kenakan. Termasuk kegembiraanku bersepeda menjadi topik paling penting dalam bercengkrama bersamaku. Engkau bercerita tentang berbagai model sepeda balap seperti road bike merek Polygon. Akhirnya, aku berkesimpulan engkau benar-benar mencintaiku. Sekalipun engkau belum pernah menyatakannya. Sesungguhnya, cinta yang sejati itu, wahai kekasihku, adalah punya ciri dan tanda khusus, yaitu munculnya keinginan yang tulus untuk berbuat baik kepada yang dicintai dan tanpa mengharap imbalan apapun. Orang yang hatinya membawa cinta selalu ingin berbuat baik kepada yang dicintainya tanpa menunggu akan mendapat imbalan. Aku sendiri dapat merasakan ketika sedang berbincang bersamamu, wahai kekasihku, aku bertelanjang bulat di hadapanmu dengan kepribadianku yang asli. Tidak ada yang aku tutupi dan aku sembunyikan. Kemudian juga, aku merasa nyaman bercakap-cakap denganmu dan aku merasakan seperti ada kebebasan yang luar biasa dalam mengungkapkan segala perasaanku dan pikiranku. Sehingga akhirnya muncul sendiri pertanyaan dalam diriku. Tanpa aku sadari, jangan-jangan aku jatuh cinta kepadamu. Akan tetapi setiap malam, khususnya menjelang akan tidur, selalu muncul diskursus dalam diriku. Apakah mungkin
Cinta kita akan berumur panjang sampai akhir hayat. Ketika di antara kita terdapat perbedaan pemikiran, keyakinan, dan ideologi. Mungkin saja di awal kehidupan rumah tangga, semua itu dapat diabaikan karena cinta yang sedang menggelora. Tetapi nanti, aku tidak tahu apakah aku mampu mengabaikan perbedaan ideologi untuk selamanya. Perempuan pada umumnya, wahai kekasihku, ketika berjumpa dengan seorang lelaki yang dicintainya, selalu wajahnya mendadak menjadi merah karena darah mengalir deras di bagian wajah, sehingga sangat terlihat jelas pipinya memerah. Dalam keadaan seperti itu, wajah perempuan semakin cantik. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan perempuan selalu menambah warna merah di bagian pipi. Gejala-gejala yang jelas dapat dibaca ketika seorang perempuan sedang berbincang dengan lelaki yang dicintainya. Tanpa sadar, dia bermain-main dengan rambutnya sendiri, terkadang dengan cara menggoyangkan kepala untuk menyibakkan rambutnya. Gejala-gejala seperti itu kubaca semua ada pada dirimu. Adapun saudara lelakimu yang menemaniku di ruang tamu, ketika aku berkunjung ke rumahmu sambil menunggu kedatanganmu, sungguh sangat mendukung sekali terhadap hubunganku denganmu. Padahal sebenarnya dia itu tergolong orang yang gila hormat. Itu termasuk mental disorder. Yang bersangkutan cenderung selalu ingin mengagung-agungkan dirinya sendiri, menghargai dirinya sangat berlebihan. Di dalam dirinya ada satu keyakinan bahwa dirinya memiliki banyak sifat-sifat istimewa, baik berupa berbagai macam bakat, terkadang disebut multitalenta, kecerdasan, atau kejeniusan. Sekalipun pada realitanya tidak terbukti, tetapi yang bersangkutan sangat meyakini sebagai kenyataan. Sama sekali tidak menyadari bahwa apa yang diyakininya itu hanyalah imajinasi. Yang bersangkutan merasakan dirinya sebagai orang penting dan sangat berwibawa. Semua klaim-klaimnya aku iakan semua, aku setujui semua. Bahkan tidak segan aku selalu mengangguk sebagai tanda setuju. Itulah sebabnya dia sangat mendukung hubunganku bersamamu. Pada saat aku bercerita tentang saudara lelakimu, engkau tidak berkomentar apapun. Hanya menundukkan muka ke bawah, dan terkadang engkau selipkan rambutmu ke belakang daun telingamu. Mungkin engkau merasa malu, tetapi kemudian aku yakinkan bahwa gila hormat itu segala gejala umum bisa melekat pada siapapun. Kemudian, ceritamu dulu, bahwa engkau pernah punya teman lelaki yang sangat akrab sekali. Tetapi kemudian dengan tiba-tiba tanpa ada mukadimah dan pendahuluan, menghilang begitu saja. Saranku kepadamu, tidak usah engkau cari. Biarkan saja menghilang. Andaikan dia punya maksud baik akan tetap selalu bersamamu, pasti dia tidak menghilang tiba-tiba seperti itu. Perpisahan antar kekasih akan membuat seolah alam ini mendadak menjadi gelap gulita. Semua yang ada di sekitar seolah kehilangan rasa, seolah kita telah berpisah dengan hati kita sendiri. Rasa sakit yang menghujam di hatimu, wahai kekasihku, karena hatimu terpaut dengan seorang lelaki yang ternyata bukan jodohmu. Garis takdir Tuhan menentukan lain, sehingga engkau harus berpisah. Yang tersisa
hanyalah tinggal kenangan yang melekat dalam pikiranmu. Sesungguhnya, engkau sama sekali tidak membutuhkan seseorang yang bersedia memperhatikan dirimu hanya untuk sementara waktu. Lalu dengan tiba-tiba menghilang dengan gampang. Engkau sangat layak untuk mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Lelaki yang pernah engkau cintai sungguh sangat tidak mengerti cintamu yang suci. Sehingga, untuk itu, biarkan saja dia pergi bersama waktu. Nanti juga dia akan tahu siapa sebenarnya dirimu. Dalam hidup ini, diperlukan keberanian. Wahai kekasihku, sehingga apabila engkau tidak punya keberanian untuk berpetualang, maka engkau harus menerima saja dengan suka hati. Ketika nanti engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja, yang menjadi sebab utama banyak orang-orang yang gagal tidak berhasil menggapai cita-cita adalah dikarenakan tidak punya kesiapan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Tidak punya kebulatan tekad untuk bekerja keras, banting tulang, dan peras keringat. Tidak punya kemauan untuk berkorban, mengurangi kesenangan-kesenangan dirinya demi untuk mencapai tujuan. Mesti engkau ketahui, wahai kekasihku, bahwa dalam kehidupan di dunia ini selalu ada orang-orang yang tidak cocok denganmu. Sekalipun engkau sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merawat kebersamaan, tetapi tetap saja mereka meninggalkan dirimu dalam waktu sekejap. Orang yang berpotensi masuk dalam lingkaran sanubari yang paling dalam, kemudian menguras segala energimu, adalah orang yang sangat sulit diajak untuk mengerti. Dan yang lebih sulit lagi adalah engkau terlalu ngotot berusaha untuk selalu memberikan pengertian. Di luar keinginanku sendiri, entah sejak kapan, lama-kelamaan diriku sering dijadikan contoh oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Aku telah menjadi tokoh masyarakat. Kendati pun demikian, aku tetap menolak untuk terkungkung dalam jeruji-jeruji idealisme. Aku harus siap menerima segala kesalahan yang aku lakukan dan berbagai rintangan yang melintang, hingga aku terperosok berulang-ulang. Termasuk cintaku pasti akan menghadapi rintangan besar berupa perbedaan ideologi dan pemikiran. Nasihatku berikutnya untuk dirimu, wahai kekasihku. Tidak usah engkau habiskan usiamu hanya karena ingin membalas dendam kepada lelaki yang telah meninggalkan dirimu dengan tiba-tiba itu. Sudah, biarkan saja dan lupakan saja. Orang yang berbuat jahat akan tersiksa oleh otaknya sendiri, akan disakiti oleh hati sanubarinya sendiri. Menjelang sore, udara semakin sejuk. Sekitar pukul 16, HP-ku berdering di tengah aku sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah. Lalu segera aku angkat, tanpa kulihat nama penelpon. Ternyata engkau bersambung. Halo? Langsung ku jawab. Iya, halo juga. Ternyata intinya mobilmu mogok di tengah kota. Segera ku putar balik menuju bengkel tempat langgananku. Seorang mekanik yang paling ahli beserta seorang pembantunya ku ajak pergi. Sesampai di tempat mereka, langsung membuka kap mesin mobil yang mogok. Serahkan kunci mobil kepada mereka, saranku kepadamu. Lalu engkau langsung ku antar pulang. Nanti kalau sudah selesai, tolong antar ke rumah. Pesanku kepada mereka, sambil kusodorkan uang 50.000 buat beli rokok. Di tengah perjalanan menuju pulang, engkau menyampaikan usul.
Kalau menikah di dalam negeri susah, mengapa tidak menikah di luar negeri saja? Di Australia atau Belanda umpamanya? Usulmu seperti itu membuat aku jadi panik. Sehingga dalam menyetir mobil di tengah keramaian kota itu, aku kehilangan konsentrasi. Nanti kita bicarakan lain waktu, jawabku tanpa menoleh. Karena mataku memandang ke depan. Banyak orang lalu lalang di tengah jalan. Sesampai di rumah, engkau keluar dengan mengucapkan terima kasih dengan nada keras. Lalu menutup pintu mobil dengan agak keras. Lalu engkau pun masuk rumah tanpa menoleh. Indramayu, 23 Juli 2023, buah karya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.